झूठ करा क्यों ना, तू झूठा है। बनाने के बच्चे 100% फेल हो गया तू, 100%। 3 घंटे हो गए तब से टेबल ऑक्यूपाई करके बैठे। हटाओ। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Gus Abe dari Sumatera Selatan, Barat Larang dari Kalimantan Barat, Sultan Fasya dari Tangerang, Suha Emi, Dadang Karmana dari Cicalengka, Bagas dari Brunei, Panji Maulana dari Tasik, Yuda Serani dari Jepara, Manuel Pinto dari Timur Leste, Mamang Rahmat dari Pamijahan. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bewa Kovia. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. पर आप उनकी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? सर्वे 65 सर मेरी हिंदी। Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tampan yang bernama Mohit. Mohit bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Mohit memiliki sahabat yang bernama Imi. Bahkan mereka berdua tinggal satu kontrakan. Setiap bulan, mereka selalu patungan untuk membayar kosan biar lebih irit. Kemudian di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan mbak-mbak sosialita yang bernama Mayera Sehgal. Mayera ini merupakan pacarnya Mohit. Meski kehidupan mereka berbeda jauh, Mayera mau terima Mohit apa adanya. Bahkan tak malu jika setiap hari Mohit mengantarkannya bekerja menggunakan motor. Singkat cerita, pagi itu atasan mereka membagikan sebuah amplop gajian. Saat Mohit membuka amplop tersebut, ia sangat senang karena ia mendapatkan promosi kenaikan pangkat dan otomatis gajinya pasti ikut naik. Tanpa pikir panjang, ia pun kemudian langsung pergi ke showroom mobil untuk membeli sebuah mobil. Kini Mayera tidak kepanasan dan kehujanan lagi karena ia telah membeli mobil. Untuk merayakan keberhasilannya, ia kemudian mengajak Mayera pergi ke mall dan belanja apapun yang Mayera inginkan. Mayera sangat hobi berbelanja barang-barang mewah. Bahkan di rumahnya pun penuh dengan koleksi-koleksi barang-barang mewah. Tak sampai di situ, Mohit langsung mengajak Mayera untuk dinner di sebuah restoran mewah. Mohit yang sedang bahagia, malam itu juga Mohit kemudian memutuskan untuk melamar Mayera. Ia sudah menyiapkan semua dan memberikan Mayera sebuah cincin berlian yang mahal. Hal itu tentu saja sangat membuat Mayera sangat bahagia. Karena sudah larut malam, Mohit pun mengantarkan Mayera pulang. Sesampainya di rumah ayahnya yang bernama Sehgal telah menunggu kedatangan Mayera. Sehgal terlihat sangat tidak suka kepada Mohit karena ia cuma seorang karyawan biasa. Thank you for dropping my daughter. Bloody Osama. Lalu Mayera pun kemudian menceritakan semua kejadian itu kepada ayahnya. Mendengar hal itu ia sangat tidak setuju dengan keputusan Mayera. Sehgal sangat marah terlebih ketika mengetahui jika Mohit hanyalah seorang karyawan, bukan CEO perusahaan. Ayahnya tidak akan merestui hubungan mereka karena yang Sehgal inginkan menantunya adalah orang yang tajir melintir. Ia tak sudi punya menantu miskin seperti Mohit. Sehgal juga berkata bahwa ia telah menyiapkan beberapa list calon suami tajir yang akan menjadi suaminya nanti. Karena menurut Sehgal, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah memiliki banyak uang. Mengingat Sehgal hanyalah seorang pegawai PNS yang sebentar lagi akan pensiun. Selama ini, ia belum bisa memberikan kebahagiaan untuk Mayera karena gaji PNS yang kecil. Itulah sebabnya ia tak ingin Mayera menikah dengan Mohit yang seorang karyawan. Akan tetapi Mayera terus berusaha meyakinkan ayahnya. Karena ia yakin jika Mohit dapat menjadi orang yang sukses. Dan bagi Mayera, kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu ketika kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kita. Keesokan harinya, Sehgal mendatangi kantor Mohit. Ia ingin tahu tentang pekerjaan Mohit yang sebenarnya. Sehgal hanya ingin memastikan jika Mohit ini adalah calon menantu yang baik.
karena ia takut Mohit berbohong tentang pekerjaannya. Setelah Sehgal menginterogasi Mohit di kantornya, ia kemudian menantang Mohit untuk bertanding permainan squash dengannya nanti sore. देखो बच्चों, मैं politeness good. Saat itu, Mayera kemudian meminta agar Mohit mengalah saja dan membiarkan ayahnya menang, agar ayahnya senang. Keesokan harinya, Mayera mendapatkan sebuah promosi dari atasannya dan Mayera akan pindah kerja ke Dubai. Perusahaan telah menyiapkan sebuah apartemen mewah dengan fasilitas yang sangat lengkap dan gaji yang sangat tinggi. Namun Mayera menolak tawaran itu karena tak lama lagi dia akan menikah dengan Mohit. Tak berselang lama, di televisi mengabarkan jika perusahaan tempat Mohit bekerja memecat 1.000 orang karyawan termasuk Mohit. Hal itu bisa terjadi karena saat itu India mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan tempat Mohit bekerja mengalami kebangkrutan. Sehgal yang melihat hal itu sangat terkejut. Ia kemudian pergi ke kantor Mayera untuk memberikan kabar jika perusahaan Mohit bangkrut. Sehgal sangat senang akhirnya Mohit jatuh miskin. Dan ia kemudian punya alasan kuat untuk menolak Mohit sebagai menantunya. Kemudian Mayera langsung menelepon Mohit untuk memastikan tentang berita tersebut. Akan tetapi yang mengangkat telepon bukanlah Mohit, melainkan sahabatnya si Ami. Di depan ayahnya Mayera langsung berpura-pura berbicara dengan Mohit dan berkata seakan-akan Mohit baik-baik saja dan tidak di PHK. Padahal Mohit saat itu ikut demo untuk memprotes pimpinan perusahaan. Mayera pun segera pergi ke kantor Mohit. Sesampainya di sana, Mayera melihat Mohit yang akan melakukan wawancara karena dia telah kehilangan pekerjaannya. Mayera datang di waktu yang tepat, ia pun kemudian langsung menghentikan Mohit. Mayera menjelaskan jika dia telah berbohong pada ayahnya. Ia berkata jika Mohit tidak akan dipecat karena ia takut ayahnya tidak akan merestui hubungan mereka jika ia tahu Mohit tak punya pekerjaan. Mendengar hal itu membuat Mohit marah kenapa Mayera tidak jujur kepada ayahnya dan malah berbohong. Hal itu Mayera lakukan karena ia tak mau dijodohkan dengan orang lain. Mayera sangat menyayangi Mohit dan menerima Mohit apa adanya. Mendengar hal itu membuat Mohit sedikit tenang dan membuat hubungan mereka kembali hangat. Lalu Sehgal menelpon Mohit dan menanyakan tentang berkas mulai dari KK, KTP, ijazah dan lain-lainnya. Karena ia ingin memastikan jika Mohit adalah orang yang tepat untuk jadi menantunya. Ia juga kemudian menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa ada hal yang Mohit tutupi dari dirinya. Singkat cerita, Mohit kemudian mendapat panggilan dan melakukan wawancara kerja. Mohit diterima di perusahaan tersebut, akan tetapi Mohit hanya akan menjadi seorang karyawan biasa, bahkan lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Mohit yang mementingkan gengsi, ia tak sudi jika harus jadi karyawan rendahan. Mohit pun menolak pekerjaan di sana. Lalu Mayera menyarankan agar Mohit mau bekerja sebagai manajer marketing penjualan daleman wanita, karena temannya sedang membutuhkannya dan gajinya lumayan besar. Mohit menolaknya karena ia tak sudi jadi penjual celana dalam. Meski gaji besar, keesokan harinya Mohit terus berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun tak ada satupun perusahaan menerima Mohit bekerja. Mohit lalu mendapatkan tolakan. Hal itu kemudian membuat Mohit sangat stres. Ia tak tahu harus kemana lagi mencari pekerjaan. Mayera tak tega dengan Mohit. Ia pun kemudian mengajak Mohit untuk refreshing untuk menghilangkan stres. Mohit bersama Mayera berpesta ria dan berfoya-foya dengan sisa uang di ATM-nya. Bahkan Mohit mentraktir semua teman-temannya yang ikut bersamanya. Mohit tak sadar jika saat ini tabungannya semakin menipis. Keesokan harinya, Mohit mendapatkan sebuah panggilan lagi dan akan melakukan wawancara kerja. Tak lama, ia mendapatkan sebuah telepon dari Mayera yang memberitahu bahwa Sehgal akan pergi ke kantor Mohit dulu untuk menemuinya. Mendengar hal itu, Mohit pun segera bergegas pergi ke kantor dan meninggalkan wawancara kerja. Ia kemudian minta bantuan sahabatnya Imi untuk mengalihkan perhatian Sehgal sampai ia datang. Beruntung Mohit datang di waktu yang tepat. Saat Sehgal akan masuk ke ruangan Mohit dulu, Mohit langsung mengalihkan perhatian Sehgal dan mengajak Sehgal untuk makan di kantin kantor. Karena Mohit tahu Sehgal pasti belum makan. Sehgal mengetahui beberapa kejanggalan yang sudah ia ketahui tentang hidup Mohit. Salah satunya yaitu Mohit tinggal berdua bersama sahabatnya yaitu di kosan murah. Ia juga tahu bahwa Mohit pernah telat membayar kos dan itu tandanya Mohit bukanlah orang kaya yang seperti Mayera ceritakan. Namun Mohit malah mengalihkan pembicaraan. Ia kemudian memuji Sehgal dan membuat Sehgal lupa akan pertanyaannya tadi. Saat akan membayar makanan, Mohit pun membayar menggunakan ATM karena ia tak membawa uangnya. Akan tetapi pelayanan kantin berkata jika kartu ATM Mohit sudah kosong dan tak bisa digunakan.
Mohit pun kemudian merasa sedikit panik. Dengan sedikit percaya diri ia kemudian meminta Segal untuk membayarkannya dulu karena ia tak membawa cash. Ia berjanji akan mengganti uang Segal setelah mengambil dari ATM. Mohit pun kemudian pergi ke ATM dan setelah ia mengecek saldonya, ia terkejut ketika melihat saldo tabungan sudah habis karena telah ia gunakan untuk berfoya-foya. Mohit berusaha untuk tetap tenang dan ia beralasan jika mesin ATM sedang error, jadi ia tak bisa mengambil uang. Dan Mohit berkata jika nanti ia akan mengganti uang Segal. Segal hanya bisa terdiam dan terlihat kesal dengan Mohit. Ia pun kemudian pergi meninggalkan Mohit begitu saja tanpa berkata apapun. Tak berselang lama, Mohit mendapatkan banyak telepon masuk. Ternyata itu adalah pihak bank yang menagih tagihan kartu kredit miliknya. Mohit sangat bingung karena saat ini ia tak punya uang sama sekali. Sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk meminta bantuan Mayera agar Mayera mau meminjamkannya uang sebanyak Rp40.000 untuk membayar tagihan kredit dan tagihan kos. Tanpa pikir panjang, Mayera pun kemudian memberikan Mohit uangnya. Bahkan Mayera memberikan lebih uang itu agar bisa Mohit gunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan Mohit sehari-hari. Lalu Mohit bertanya kepada Mayera, apakah Mayera masih mau denganku jika seandainya aku bekerja menjadi seorang pelayan, ungkap Mohit. Tentu saja aku akan selalu mencintaimu, ungkap Mayera. Karena selama ini ia mencintai Mohit apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Bahkan Mayera yakin jika suatu saat Mohit akan menjadi orang yang sukses. Mengingat Mohit adalah orang yang cerdas juga merupakan lulusan terbaik di kampus dulu. Sore harinya, Mohit kembali bermain skuas bersama Segal. Akan tetapi kali ini Mohit tak mau mengalah, seperti apa yang selalu Mayera katakan. Hal itu Mohit lakukan karena ia sedang kesal kepada Segal. Sehingga ia pun kemudian berhasil mengalahkan Segal. Selesai bermain, Mayera menegur Mohit karena ia tak mau mengalah kepada ayahnya. Mayera berpesan kepada Mohit jika suatu saat ayah meminta Mohit untuk membantunya mencari pekerjaan. Mohit jangan mau membantunya, karena Mayera hanya ingin ayahnya istirahat saja di rumah mengingat kondisinya yang sudah tak lagi muda. Namun tak berselang lama, saat Mohit mandi di ruang ganti, Segal malah meminta bantuan Mohit untuk mencarikan pekerjaan untuknya, karena ia bosan jika harus berada di rumah. Ia juga kemudian meminta agar Mohit merahasiakan hal ini pada Mayera. Hal ini tentu saja membuat Mohit bingung. Ia kemudian terpaksa menyetujuinya. Hal itu pun ia lakukan agar bisa mendapatkan restu dari Segal. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan Mayera, diam-diam Mohit mengantarkan Segal ke sebuah toko elektronik untuk membeli laptop. Tak hanya itu, Mohit juga membantu Segal mengirimkan beberapa email lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan dan ia juga mengajari Segal beberapa trik komputer. Kemudian, Mayera pun mengajak Mohit pergi berpesta untuk menghibur Mohit yang saat ini masih pengangguran. Malam itu Mayera memesan sebuah minuman mahal dan berkata jika ia membayarnya. Perkataan itu membuat Mohit sedikit tersinggung, mengingat Mohit saat ini hanyalah seorang pengangguran dan membuat Mohit merasa terhina. Namun Mayera berusaha menenangkan Mohit dan mencoba menghiburnya. Mayera berkata apapun yang terjadi dan mau bagaimanapun, aku akan tetap bersamamu Mohit. Hal itu membuat Mohit sedikit tenang. Keesokan harinya, Mohit kembali melamar pekerjaan. Sialnya, lagi-lagi Mohit ditolak oleh perusahaan itu. Mohit memohon agar perusahaan mau menerimanya untuk bekerja. Akan tetapi keputusan perusahaan telah bulat. Kalau tidak, ya tidak, ungkap manajer perusahaan tersebut. Hal itu kemudian membuat Mohit semakin kesal. Ia bingung harus bagaimana lagi. Ia sangat stres. Mayera yang tak tega melihat kondisi Mohit, ia pun kemudian mengajak Mohit untuk nonton bioskop. Akan tetapi Mohit menolaknya karena ia sedang tidak ingin kemana-mana. Singkat cerita, hari itu adalah hari ulang tahun Mayera. Saat itu Mohit datang ke rumah Mayera untuk merayakan ulang tahun Mayera. Mohit meminta Mayera untuk menutup matanya. Hal itu membuat Mayera sangat senang karena ia pikir jika Mohit akan memberikan sebuah bunga spesial di hari ulang tahunnya. Akan tetapi Mohit malah meminta maaf karena ia belum bisa memberikan apapun di hari ulang tahun Mayera. Mengingat dirinya hanyalah seorang pengangguran dan tidak punya uang. Hal itu membuat Mayera sedikit kecewa. Akan tetapi Mayera memahami kondisi Mohit. Tak berselang lama, teman-teman Mayera datang dan membawakan hadiah untuk Mayera. Mohit yang melihat hal itu merasa sangat malu karena ia tak bisa memberikan apapun kepada Mayera. Tak sampai di situ, saat di kosan Imi meminta Mohit untuk membayar tunggakan kosannya. Imi juga menyinggung supaya Mohit segera mengembalikan uang yang ia pinjam. Imi menyarankan supaya Mohit menurunkan egonya dan menghilangkan gengsinya. Dan meminta agar Mohit segera mencari pekerjaan apa saja yang penting halal. Akan tetapi Mohit malah marah kepada Imi dan menyuruhnya pergi. Saat itu Imi berkata jika Mohit adalah seorang pengangguran yang tak berguna. Dan ia pun kemudian pergi.
Kemudian, Mohit menemui Mayera dan menceritakan semua keluh kesahnya kepada Mayera. Saat itu Mohit kembali meminjam uang Mayera untuk membayar kosannya. Akan tetapi Mayera menolaknya karena ia tak punya lagi uang. Bahkan semua tabungannya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Dan Mayera juga berkata jika dirinya sudah membeli tiket konser untuk mereka berdua. Akan tetapi hal itu malah membuat Mohit marah. Ia menyalahkan Mayera yang boros dan tak bisa mengatur keuangan. Mendengar hal itu membuat Mayera kesal. Selama ini aku sudah mati-matian berkorban untuk dirimu. Bahkan aku tak pernah mempermasalahkan semua uang yang sudah aku keluarkan untuk hidupmu. Bukannya bilang terima kasih malah menuduhku yang tidak-tidak. Mayera heran dengan sikap Mohit yang berubah dan membuatnya sakit hati. Mendengar perkataan Mayera membuat Mohit tersinggung dan merasa sakit hati. Mohit yang kesal berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Mayera berikan kepada dirinya. Lalu Mayera meminta agar Mohit menurunkannya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Mohit pun memberhentikan mobilnya dan meninggalkan Mayera di tengah jalan begitu saja. Sementara itu Segel mendapatkan sebuah email yang memberitahunya bahwa ia telah diterima kerja sebuah perusahaan menjadi seorang manajer. Segel yang senang, ia pun kemudian segera menelpon Mohit yang sedang menjual mobilnya. Ia meminta Mohit untuk datang ke rumahnya nanti sore untuk merayakan keberhasilannya. Karena dirinya diterima bekerja, Segel juga menelpon Mayera dan meminta Mayera agar pulang lebih awal karena ada sebuah acara penting. Tak berselang lama, Mohit datang ke kantor Mayera dan mengembalikan semua uang yang telah Mayera keluarkan untuknya. Bahkan Mohit memberikannya lebih. Dan seperti hubungan yang selama ini telah mereka jalin tak akan bisa utuh lagi. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Dan mereka berdua pun resmi putus. Di sisi lain, Segel yang bahagia ia kemudian pergi ke toko emas untuk membelikan sebuah cincin untuk ia berikan kepada Mayera dan Mohit. Sebagai tanda jika Segel sudah menyetujui hubungan Mohit dan Mayera. Dan ia akan segera mengatur pernikahan mereka berdua. Segel tak tahu jika saat ini mereka sudah tak lagi ada hubungan. Meski begitu, Mohit tetap datang ke rumah Mayera agar silaturahminya tetap terjalin. Mohit datang lebih awal sebelum Mayera pulang. Tak berselang lama, Mayera pun kemudian pulang. Melihat keberadaan Mohit di rumahnya, ia merasa sangat marah. Saat mereka bertiga duduk bersama, Mayera menjelaskan jika sebenarnya mereka berdua baru saja putus. Tak hanya itu, Mohit pun akhirnya mengakui jika sebenarnya saat ini ia hanyalah seorang pengangguran dan sudah lama tak bekerja. Mendengar hal itu, Segel pun merasa sangat marah kepada Mohit. Ia pun kemudian menolak Mohit dan langsung mengusir Mohit dari rumahnya. Sementara itu, Mayera teringat dengan promosi kantor. Ia pun segera ke kantor dan menemui atasannya. Mayera berkata jika ia siap menerima tawaran promosi perusahaan untuk bekerja di Dubai. Mendengar hal itu, ia pun kemudian membuat atasannya sangat senang. Namun, mungkin Mayera harus mencoba dulu untuk beberapa minggu sebelum ia memutuskan untuk menetap di Dubai. Karena atasannya takut Mayera tidak betah di sana. Sementara itu, Mohit mengembalikan semua uang yang telah ia pinjam kepada Imi. Dan Mohit membereskan semua barang-barangnya bersiap untuk pergi. Imi yang melihat hal itu merasa menyesal karena telah menyakiti hati Mohit. Imi mencoba meminta maaf dan meminta agar Mohit tidak pergi. Akan tetapi, Mohit tak memperdulikan Imi. Keputusan yang ia buat telah final. Ia akan pindah ke kosan yang lebih sederhana dan mencari pekerjaan di tempat lain. Dan pada akhirnya, Mohit pun bisa berdamai dengan keadaan saat ini. Keesokan harinya, Mohit mendatangi sebuah restoran untuk melamar pekerjaan sebagai manajer di sebuah restoran. Dan Mohit pun akhirnya diterima menjadi manajer baru di restoran tersebut. Sementara itu, Mayera berada di Dubai untuk menjalankan promosi kerjanya. Meski begitu, sebenarnya Mayera masih sangat menyayangi Mohit. Ia tak bisa melupakan kenangan indah bersama Mohit. Begitu juga dengan Mohit yang sebenarnya masih sayang kepada Mayera. Segel juga merasakan hal yang sama. Ia merasa kesepian setelah Mohit pergi. Saat ini Mohit sangat menikmati pekerjaannya. Ia merasa sangat bahagia. Sementara itu Segel kembali ke toko emas dan menjual kembali cincinnya. Di antara sahabat yang bernama Gustav, sebelum Segel menjual cincin itu, Gustav bertanya kepada Segel, kenapa Mohit membantu Segel mencari pekerjaan, meski sebenarnya Mohit sudah putus dengan Mayera. Gustav juga menceramai Segel dan membuat Segel terdiam. Setelah mendengar hal itu, pada akhirnya Segel pun menyadari betapa besarnya cinta Mohit kepada Mayera. Begitu juga Mayera yang sangat menyayangi Mohit. Segel pun akhirnya mengurungkan niatnya dan tak jadi menjual cincin tersebut. Segel kemudian memiliki sebuah rencana untuk menyatukan kembali Mayera dengan Mohit. Sesampainya di rumah, Segel dikejutkan dengan kehadiran Mayera yang ternyata sudah kembali dari Dubai. Saat itu Mayera membawa kabar bahagia jika ia akan bekerja dan menetap di Dubai. Mayera juga menunjukkan fasilitas yang ia dapatkan di apartemen barunya di Dubai. Mayera meminta agar ayahnya segera bergegas membereskan barang-barangnya karena Mayera akan membawa Segel bersamanya untuk menetap di Dubai.
Hal itu membuat Sehgal dilema. Di satu sisi ia sangat bahagia dan ingin ikut bersama Mayra ke Dubai, menikmati kemewahan Dubai. Di satu sisi ia ingin menyatukan kembali Mohit dan Mayra. Kemudian Sehgal meminta bantuan sahabatnya agar ia mempersulit pembuatan visa dan paspor agar ia bisa menghambat keberangkatan Mayra ke Dubai. Dan Sehgal punya cukup waktu untuk menyatukan kembali Mohit dan Mayra. Keesokan harinya, Sehgal pergi menemui Imi di kantornya. Kemudian Sehgal menanyakan tentang keberadaan Mohit saat ini kepada Imi. Imi pun mengantarkan Sehgal ke tempat manajer showroom mobil karena ia tahu di mana Mohit bekerja sekarang. Mereka pun mengantarkan Sehgal ke tempat tujuan. Sesampai di sana Sehgal melihat Mohit yang sedang membuat sebuah kopi dengan nada sombong. Sehgal memesan sebuah kopi kepada Mohit. Tak hanya itu, Sehgal juga sengaja bertingkah seakan merendahkan Mohit, juga meremehkan pekerjaan Mohit saat ini. Sehgal memanas-manasi Mohit dan memberitahu bahwa kini Mayra mempunyai pekerjaan di Dubai dengan gaji yang sangat tinggi. Dan tak lama lagi mereka akan pergi ke Dubai. Sehgal juga memancing amarah Mohit dengan menjelek-jelekan Mayra di depannya. Mendengar hal itu kemudian membuat Mohit sangat marah. Karena Mayra bukanlah orang yang seperti itu. Sehgal juga menegaskan jika nanti sore mereka akan pergi dari India dan berangkat ke Dubai. Lalu Sehgal pun pergi begitu saja. Mohit yang mendengar hal itu, ia bingung apa yang harus ia lakukan karena sebenarnya ia sangat mencintai Mayra. Ia tak mau jika Mayra pergi meninggalkan dirinya. Temannya memberikan saran agar Mohit berterus terang saja dan menyarankan agar Mohit segera menemui Mayra di rumahnya dan mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Sementara itu Gustaf meminta maaf kepada Sehgal karena ia tak bisa mencegah Mayra karena ternyata Mayra sudah menyiapkan visa dan paspor. Mendengar itu membuat Sehgal menyesali perbuatannya. Ia tak menyangka jika akan seperti ini dan semua ini memang salahnya yang terlalu memaksakan Mayra untuk kebahagiaan diriku. Tak berselang lama, akhirnya Mohit datang ke rumah Mayra. Sesampainya di sana Mohit langsung memanggil nama Mayra. Sementara itu Sehgal pun langsung berakting dan pura-pura mengusir Mohit dari rumahnya. Ia tak sudi jika punya menantu miskin seperti Mohit yang hanya bekerja sebagai karyawan rendahan. Mohit yang mendengar hal itu meminta agar Sehgal berhenti untuk menghina teman-temannya. Aku tak peduli jika kamu menghinaku, asalkan kamu jangan menjelekkan Mayra dan semua teman-temanku, ungkap Mohit. Sehgal tak peduli dengan perkataan Mohit. Sehgal terus merendahkan dan menghina Mohit. Dan perkataan itu terdengar oleh Mayra. Mayra tak terima dengan perkataan ayahnya. Mayra berusaha membela Mohit. Ia juga berkata jika Mohit adalah lulusan terbaik, aku yakin jika ia akan sukses suatu saat nanti. Tak hanya itu, Mohit rela mengorbankan semua demi membantu ayah selama ini. Pada akhirnya, Mayra pun berkata bahwa jika ia tak bisa melupakan Mohit dan masih mencintai Mohit, Mayra tak peduli dengan apapun karena Mayra akan menerima Mohit apa adanya. Begitu juga dengan Mohit yang masih mencintai Mayra. Pada akhirnya, hubungan Mayra dan Mohit pun kembali akur karena memang mereka saling menyayangi. Sehgal yang melihat itu merasa sangat senang karena rencananya berhasil juga. Sementara itu Mohit dan Mayra merasa bingung dengan sikap Sehgal. Kemudian Sehgal pun berbicara jika semua ini adalah rencana untuk menyatukan kembali mereka berdua. Ia juga meminta maaf karena telah salah menilai mereka selama ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Sehgal pun akhirnya merestui hubungan mereka dan akan segera mengatur pernikahan mereka. Keesokan harinya, Mohit dan Mayra mengantarkan Sehgal untuk wawancara kerja. Hal itu membuat Sehgal sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya ia diwawancarai kerja. Sementara itu Mohit dan Mayra pergi ke restoran untuk bekerja. Saat itu Mohit meminta agar Mayra mau meminjamkan modal untuk membuat kafe. Mengingat pengalaman dan skill yang Mohit miliki dalam bidang pemasaran marketing, Mayra pun kemudian menyetujuinya karena ia yakin kepada Mohit. Tak berselang lama, Sehgal datang dengan kabar gembira. Ternyata Sehgal diterima kerja menjadi manajer eksekutif di perusahaan tersebut. Hal itu membuat semuanya bahagia. Dan pada akhirnya, Mayra tak jadi pergi ke Dubai dan memilih hidup bersama ayah dan juga Mohit. Mereka pun dapat hidup bahagia. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari film ini ya sahabat. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.